Welcome students, how are you today? I hope all of you are fine. Okay, don't forget to keep your health, yeah. If you go outside, you have to use your mask. Okay, this time Miss Ravi will teach you about our next chapter. The second chapter will talk about future tense, simple future tense. Oke, anak-anak Miss pasti sudah pernah mendengar, tapi mungkin masih belum pasti bagaimana future tense itu. Nah, future tense ini ada dua tipe, ya. Yang pertama itu memakai will, dan yang satunya lagi memakai be plus going to. Nah, be-nya di sini adalah to be, ya, yang bisa kita pakai seperti is, am, are. Okay, after you learn about the pattern of simple future tense, setelah belajar patternnya, nah later on you will understand why people in this world using simple future tense. Okay students, nah kali ini Miss Ravi will give you two sentences. Nah, Miss Ravi harap dari dua kalimat yang Miss Ravi berikan ini Anda bisa mengerti apa perbedaan will dan be going to, ya. Pada kalimat pertama, seperti yang Anda lihat, ya, don't disturb the baby. Situ ada, don't disturb the baby will cry. For the second statement, Anda lihat, look out, the baby is going to cry. Oke, pada kalimat yang pertama tadi, itu dia bilang, don't disturb the baby will cry. Nah, itu artinya ada tindakan spontaneous. Oke, ada tindakan spontaneous yang terjadi jika Ananda mengganggu bayi tersebut, bayi itu akan menangis. Oke, pada kalimat kedua, yaitu ada kata-kata look out, the baby is going to cry. Nah, itu artinya kita sudah bisa melihat kalau ada rencana bayi itu kalau dia akan menangis, ya. Maka dari dua kalimat yang Miss Ravi kasih tadi, kita sudah bisa mengambil kesimpulan kira-kira apa perbedaan dari penggunaan will dan penggunaan be going to tadi, ya. Kedua-duanya will dan be going to itu artinya sama-sama akan. Nah, cuman bedanya pada kalimat pertama itu willnya kita ucapkan, kata akannya kita ucapkan secara spontaneous, ya. Nah, tanpa kita berpikir, tanpa berencana. Sementara yang memakai is going to tadi, be going to tadi, itu seperti sudah ada direncanakan walaupun dalam jangka waktu yang singkat, ya. Sekarang, nah, dengan mengetahui arti will dan be going to tadi, tentu Anda sudah bisa menebak apa fungsi dari simple future tense ini, ya. Sama-sama akan, ya, artinya will dan be going to. Maka simple future tense ini digunakan untuk menunjukkan sebuah activity yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, atau rencana kita di masa yang akan datang. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas pattern dari will, ya. Will bisa dipakai oleh semua bentuk subjek, ya, semua bentuk subjek pronoun. She, he, it, you, we, they, saya, Miss Revi, Miss Delva, siapapun itu, kita bisa pakai semua subjek. Ingat, dalam sebuah kalimat semestinya dimulai dari subjek dulu, ya. Setelah subjek, ya, setelah subjek pronoun tadi, misalnya Miss Revi subjek pronounnya Miss Revi, nah langsung ditambahkan oleh kata will. Setelah kata will harus diikuti infinitive, ya, verb pertama, verb 1. Tidak boleh pakai past tense atau past participle, harus bentuk verb pertama. Nah, Miss Revi will eat meatball, misalnya. Nah, meatball itu adalah noun-nya atau keterangannya, ya. Nah, kemudian karena dia simple future, kita boleh menambahkan time signal, keterangan waktunya. Kapan Miss Revi will eat meatball-nya? Ya, Miss Revi will eat meatball soon. Nah, dengan Miss memakai kata will tadi, artinya Miss Revi membuat sesuatu yang tanpa rencana. Spontaneously Miss Revi bilang kalau Miss akan makan bakso, kayak gitu, ya. Nah, untuk kata will ini juga bisa digantikan oleh kata shall, ya. Shall itu tapi hanya bisa dipakai oleh dua subjek pronoun, yaitu I dan we, ya. Posisi pada kalimat sama dengan will tadi. Nah, kalimat yang tadi Miss Revi berikan adalah pattern dalam bentuk kalimat afirmatif atau yang sering kita tahu dalam kalimat positif. Nah, jika ingin membuatnya ke dalam kalimat negatif, ya, pada kata will tinggal ditambahin not. Nah, sementara
untuk di kalimat interrogatifnya will-nya pindah ke depan sebelum subject pronoun-nya. Oke. Nah, silakan Ananda lihat pada tabel berikut ini. Untuk kalimat negatifnya dia akan menjadi Miss Revi will not eat meatball soon. Nah, pada kalimat interrogatifnya akan menjadi will Miss Revi eat meatball soon. Nah, seperti itu ya Ananda. Kita masuk kepada penggunaan be going to tadi. Ingat, be itu adalah to be ya, is, am, are. Nah, to be itu juga harus dipakai sesuai subject pronoun-nya. Nah, is itu untuk she, he, it, dan nama orang, misalnya Miss Revi, Miss Delpa. Nah, sementara untuk are itu you, we, they. Dan untuk am itu bisa dipakai pada subjek I. Oke, penggunaan patternnya be going itu sama halnya dengan will. Letaknya setelah subject pronoun ya. Contohnya Miss Revi. Nah, kita pakai kata Miss Revi. Miss Revi is going to teach English tomorrow morning. Nah, dengan pakai kata is going to teach, artinya Miss Revi udah punya planning sebelumnya karena besok Miss Revi akan mengajar kelas bahasa Inggris. Nah, kenapa pakai is tadi? Karena subjeknya adalah Miss Revi. Nah, misalkan subjeknya adalah I, itu akan menjadi I am going to teach English tomorrow morning. Ya. Going to di situ bukan artinya sedang pergi ya, itu tidak sama dengan present progressive, tapi di situ adalah satu paket. Kata be going to itu satu paket yang artinya juga akan. Ya. Contoh yang Miss Revi berikan tadi adalah contoh dari kalimat afirmatifnya, positifnya. Untuk kalimat menyangkalnya kita bisa tambahkan not setelah be going to tadi. Contohnya Miss Revi is not going to teach. Nah, bertanyanya, is Miss Revi going to teach? Nah, seperti itu ya. Pada kata will dan be going to, boleh juga Ananda tidak menambahkan keterangan waktu di belakang kalimatnya, karena sebenarnya ketika melihat kata will dan be going to tadi, kita sudah tahu kalau itu Ananda memakai kata tenses simple future tense. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita lihat tabel berikut ini. Penggunaannya tadi sudah Miss bahas, purpose-nya sudah Miss bahas. Nah, Miss Revi harap nanti Ananda bisa mempraktekannya sendiri dengan mencoba mengganti-ganti subjek pronounnya, mengganti-ganti predikatnya atau verbnya. Ingat ya, verbnya harus tetap memakai verb one. Oke, students, Miss Revi harap semua penjelasan yang Miss jelaskan tadi bisa Ananda mengerti dengan baik ya. That's all for today, for our meeting for today, talking about simple future tense ya. I hope you can practice in your house and